بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya hari ini dokter tidak memperbolehkan saya keluar karena panas badan saya dari semalam enggak turun 41 sampai 49. Dan saya usahakan untuk hadir di tempat yang mulia ini menjadi satu obat buat diri saya pastinya. Insya Allah semua yang hadir dalam tempat ini yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Saya sekarang ngomongnya harus sepatah-sepatah. Jadi kalau ngomongnya langsung batuk nggak berhenti-berhenti. Bukan corona, bukan. Lu mah was-was aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngebahas tentang pernikahan, pernikahan itu berarti kan kita ngebangun rumah tangga, betul ya? Ngebangun rumah tangga yang pastinya sama seperti ngebangun rumah. Yang pertama ada lahannya, ada perempuannya, ada laki-lakinya, kan begitu? Selesai itu siapin barang-barangnya, pasirnya, betul, semennya, besinya, batunya, harus disediakan semua agar bisa terbangun rumah yang kita inginkan. Tergantung dari diri kita. Mau rumah mewah berarti isinya mesti bagus, kan gitu. Besinya harus besi-besi besar. Mau bikin sampai 5 lantai, silahkan. Yang pertama kali untuk kita membangun rumah, yang pertama yang kita gali itu pertama ngebangun pondasinya. Tanahnya kita gali. Dibingin cakar ayamnya. Kekuatan corannya seberapa? Kalau pondasinya kuat, insya Allah rumah tidak akan pernah rubuh walaupun puluhan bahkan ratusan tahun. Nah di rumah tangga juga begitu. Bisa ngebangun rumah tangga yang pertama pondasinya iman. Kalau imannya baik, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang dikatakan kita cuman pernikahan cuman karena hawa nafsu, ya akan selesai dimakan waktu. Kadang manusia itu dikasih satu kesempatan oleh Allah, nggak dipakai untuk baik-baik. Kita sudah tahu rumah tangga ini kita ngebangunnya benar-benar luar biasa, penuh dengan darah. Ini kampung apa namanya? Karangbaru, desa Cilangkap, desa Karangbaru. Kalau kata orang Karangbaru mah love is blind. Cinta itu buta. Betul nggak? Setiap cinta itu kan ada pengorbanan.
Betul. Ibu ada yang tinggal di Kuningan, asli Kuningan ada. Suami asli Luragung ada. Kenapa kok ke Ciwaru? Kan jauh. Karena cinta jadi dekat. Kalau udah ngomongin cinta manis. Cinta itu nggak pernah yang dibilang cinta itu pahit, nggak ada. Lezat kalau cinta mah. Serius. Ada karena jauh jadi dekat. Betul ya? Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Woi. Gembrot bukannya gemuk, bukan, gembrot. Kan kalau gembrot gede banget ya. Apa katanya? Bukan gembrot, semok. Bahasa karena cinta. Kalau sesuatu sudah dibahas karena cinta, indah semuanya. Kalau sudah indah cinta tersebut, nah udah aman. Tapi ingat, kalau kecintaan manusia ada batasan, Pak. Betul nggak? Bapak cinta sama ibu, Pak? Enggak. Sian, Bu, cinta sama bapak, rela berkorban buat bapak, rela. Cuman sampai liang lahat, Bu. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Ogah, Bib, mendingan ngitungin warisan. Sama begitu juga seorang istri mati, suami nggak bakalan mau nemenin di liang lahat, mendingan cari yang muda. Karena setiap manusia cintanya itu ada batas. Kalau seandainya cintanya Allah, kalau di rumah tangga ada Allah dan Nabi-Nya, ini yang akan disebut langgeng dunia wal akhirat. Coba kita didik istri kita. Bu, di neraka itu kan paling banyak perempuan ya, istri ya. Nggak takut, Bu? Nggak kelihatan mukanya. Saya kayaknya lebih asik di neraka, Bu. Banyak ketemu artis nih. Di neraka itu nggak enak, Bu. Cara ibu untuk menjalankan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, cukup perhatian sama suami. Begitu juga suami perhatian kepada masing-masing ada take and give. Ngerti nggak take and give lu? Ada saling memberi dan menerima. Kalau si suami ngasih aja, si istri nggak pernah ngasih, kan gedek juga. Betul nggak? Setiap rumah tangga itu saling. Yang suami ada kelebihan buat nutupin kekurangan yang istri ada kelebihan buat nutup kekurangan suami. Nah, ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, makanya rumah tangga itu nggak bisa diukur dengan materi. Rumah tangga itu nggak bisa diukur dengan materi. Nggak bisa diukur dengan materi. Kenapa? Materi itu akan habis. Materi itu akan lenyap. Tapi kalau sudah iman, gak akan pernah lenyap. Bahkan keimanan itu yang mengabadikan kita sampai ke dalam surganya Allah. Coba lihat Nabi Muhammad SAW dengan bagaimana kecintaannya kepada Siti Khadijah, dengan kecintaannya bagaimana dengan Siti Aisyah, disanjung, diangkat harkat martabat seorang istri oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak di sini pernah nggak nyuci piring, Pak? Bantuin istri? Kok ibu yang nyaut? Pernah Bapak masak bantuin? Pernah, Bu? Nabi masak, Nabi nyuci, Nabi ngeringanin apa yang dijalankan oleh Siti Aisyah. Sebaik-baiknya seorang suami itu yang meringankan beban rumah tangga seorang istri. Ini jangan cuma kelayaban, sudah saya udah capek nyari duit. Emang tugas lo nyari duit, PA? Betul nggak? Tugasnya seorang istri ngabisin duit. Betul? Setuju? Geblek lu.
Setiap manusia itu kan ada kebutuhan, betul nggak? Ada kebutuhan, yang namanya seorang istri kebutuhannya banyak, tapi sadar diri, lihat keadaan seorang suami, ada apa enggak, lagi nggak ada atau lagi ada. Betul nggak Pak? Gue kelihatan lu lagi ngutang Pak. Coba kita lihat Bu, saat suami bilang yang nanti ya, emang nggak pernah manggil yang apa? Nggak pernah. Manehna. Bapaknya budak. Panggilan sayang dong. Kenapa? Rumah tangga itu bisa jadi manis. Ayang, cinta, my love. Kayak merek spray ya. Beb kan gitu indah. Bib saya udah nini, makin nini makin cantik. Panggilannya apa? Bukan peot. Ya. Yang lesung pipitnya terlalu dalam. Coba setiap kehidupan itu diukur dengan cintanya karena Allah, selamat rumah tangga kita. Uang bukan jadi satu patokan di dalam rumah tangga. Yang ada apa? Yang suami jalan keluar nyari rezeki yang halal, istri di rumah sholat duha. Ambil 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10, 12. Lo suami jalan kerja, istri main TikTok, kan geblok. Nggak boleh begitu. Kasih sesuatu yang terbaik. Dan rumah tangga ini kalau diukur dengan materi, duit habis, hancur rumah tangga kita. Betul nggak? Kalau yang didasari dengan iman, oh indah rumah tangga. Dengan iman, uang nggak ada. Bu, saya cuma mau ngasih tahu. Ibu lipstik beak. Udah sampai pantat. Korekan. Pakainya depan suami. Ayang. Beak. Suami nyaut, yang maafin yang aku cuma ada duit 3.000. Ambil. Kenapa? Ikhtiar seorang laki-laki. Ibu jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah itu kan merah-merah juga bibirnya. Betul. Coba kalau semua didasari karena cinta, indah nggak? Indah. Apalagi jatahnya tuh karena cintanya karena Allah. Kalau sudah cintanya karena Allah, wah selamat kita Bu Pak. Selamat. Kita banyak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang romantis, Nabi orang yang penyayang, Nabi selalu ngasih yang terbaik. Saat lagi untuk menghancurkan gandum, Nabi ikutan ngancurin gandum. Saat lagi minum 1 gelas dibagi 2 sama Nabi, Siti Aisyah sama Nabi, minumnya dari tempat yang sama. Kalau lu kan jijian orangnya, minum bekas suami jorok lu, ganti lagi gelasnya. Enggak, justru apa yang kita minum bekas suami, bekas istri itu jadi obat hati kita. Betul nggak Pak? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap pernikahan, kalau yang tadi saya sampaikan, kalau didasari dengan iman, selamat. Kenapa? Banyak di akhir zaman seperti ini, keuangan itu jadi patokan di dalam pernikahan. Ekonomi itu yang jadi patokan. Kenapa? Saat itu jadi patokan, siap-siap kandas rumah tangga kita. Coba lihat corona. Corona datang, begitu corona datang, wah, yang cerai naik. Betul nggak? Sampai 30% kenaikannya. Alasannya apa? Gak bisa, dia nggak bisa nerima karena kehidupan itu yang ditakar hanya uang. Coba kalau seandainya dia hidup berdua, yang satu salat minta doa sama Allah, ini berjalan dengan baik, ini kan bakal selamat rumah tangga kita. Banyak Bu, Pak, banyak. Setiap orang yang dijadikan satu kebahagiaan di dunia di dalam pernikahan itu, ingat, ibadah itu yang akan membuat kita menjadi bahagia dunia wal akhirah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini mungkin bapak Amalia, ibu Amalia
kepada suami enggak ditakar seujung kuku. Tapi saat ibu itu dengan ketulusan, keikhlasan mengabdikan diri kepada seorang suami, selamat ibu. Saya mau tanya, Bu, Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Paham gak lu? Woi, pelacur bukan berarti pulang dari sini ibu mangkal. Saya nggak ngajarin itu. Kenapa? Kenapa? Wahai istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Dandan yang rapi, bajunya terbuka di depan suami. Hai. Lah emang betul begitu kan Pak? Ya iyalah, yang namanya pelacur kan telanjang ya. Betul nggak Pak? Lu emang pernah main sama pelacur Pak? Kok iya aja lu? Coba lihat Bu, pelacur yang dijual laki apa perempuan? Perempuan. Denok, demplon, pakaiannya wah seksi aduhai. Betul nggak? Yang dipanggil yang sini. Sini yang aku temenin, mau kopi, mau minum panas atau dingin, kata si pelacur. Dia ajak duduk sampingan, dia beli yang dingin. Ditanya, selesai itu perhatian Bu yang dibutuhin sama seorang suami. Laki-laki itu cuma butuh perhatian. Saya kadang suka bingung, perempuan ini nggak pernah mau perhatian, maunya diperhatiin. Betul? Gak boleh egois begitu. Setiap apa yang kita mau harus diperhatikan. Tapi seorang suami wajib perhatian juga. Saat suami pulang, ibu riap rambutnya, dikibas-kibas. Terserah mau keluar kecoa ke kutu, terserah. Yang penting usaha dulu bikin senang. Kalau sudah sampai di situ, panggilannya panggilan mesra. Pakai baju yang tipis, Bib saya nggak punya baju tipis, ya udah pakein aja tisu. Usaha buat nyenengin suami. Bu, suami itu paling gampang disenengin. Karena syahwatnya laki-laki itu di mata. Cuman ibu dandan di depan suami, capeknya suami hilang, ditaruh di dalam pagar. Sumpah, betul nggak Pak? Ngelihat perempuan, istri kita dandan, rambut diriap, wangi banget. Ini wangi cuman awal pengantin baru. Wangi banget kayak kuburan baru. Coba kalau udah punya anak 4 ya, mulai balpirik. Betul? Itu semua tuh bakalan tuh. Di giliran suami pengen peluk, mulutnya monyong. Kenapa pedas mulutnya? Coba seorang istri kasih yang terbaik sama suami. Ini diajarin kok sama Nabi. Rumah tangga kita ini diajarin sama Nabi. Saling ngerti, saling paham, saling nopang satu sama lain. Apalagi sekarang di bulan Rajab, banyak-banyak ibadah. Suami sama istri banyak-banyak ibadah, banyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali selesai salat. Selesai dari itu, Bib saya mau baca istighfar, boleh. Mau baca Sayyidul Istighfar, boleh. Saya mau baca, silahkan. Kenapa? Datangnya bulan Rajab, alhamdulillah. Kita ini sekarang lagi pengen diampuni dosanya sama Allah. Agar ketemu bulan Sya'ban kita diselamatin sama Allah. Datang ke bulan Ramadan kita lagi dalam keadaan disucikan oleh Allah. Coba cuman umat Nabi yang dikasih satu kesempurnaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayo sama-sama ibadah kepada Allah. Ayo kita sujud kita kepada Allah. Ini kan mungkin kita udah lama gak pernah sujud, makanya ujian gak kelar-kelar buat kita. Ini sekarang bentar lagi mau PPKM lagi. Betul gak? Bosen kan? Bosen. Ayo kita benahin diri, istighfar kita kepada Allah atas dosa apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, sehat afiat. Kita dijadikan sebagai hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah. Kita dijadikan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jujur saya ingin berlama-lama di tempat ini. Ini dari tadi saya nahan, ini saya udah mau muntah. Saya minta ridha, saya minta maaf. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi di dalam tempat yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah.
Mudah-mudahan semua yang ada di dalam tempat ini dosa kita diampuni, rezeki kita ditambah oleh Allah. Ya amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Ada salawat syifa, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, amin. Ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فتح بالقبول وتمام كل سوء ومعمول صلاة جنة ظاهرا وبادلا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الضغاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمينة والامتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.